Barusan ada presiden kepala negara yang ikut campur tangan sedemikian detail menangani persoalan mudik ini. Hanya Pak Jokowi aja tidak turun ke pinggir jalan ini, tapi tiada hari tanpa ada statement beliau ya, diviralkan di beberapa media formal seperti di TV-TV ya, dan juga di viral-viral. Bagaimana Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia ini ikut konsen melihat sehingga tanggal 24-25 itu diberikan kelonggaran. Jadi tidak usah pulang pada tanggal-tanggal sekian, itu sangat membantu ya. Jadi terima kasih Pak Presiden mau turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ya masalah bangsa sih sebetulnya. Lucu ya. Dulu jalan tol dibuat banyak yang nyinyir, banyak yang menghujat. Sekarang jalan utama menuju kota di seluruh Indonesia menjelang hari raya seperti ini banyak yang memakai, termasuk yang nyinyir-nyinyir itu termasuk memakai jalur jalan tol. Dulu zaman Jokowi membuat jalan tol adalah untuk mempercepat konektivitas antar pulau, antar kota, dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke. Saat ini kita bisa merasakan bagaimana manfaat jalan tol saat ini. Seandainya Anda saat ini masih berada di jalan tol, lancar sekali. Tetapi kalau tidak jalan tol, mungkin Anda stres berhari-hari lamanya hanya tinggal di jalan tanpa sampai di tempat tujuan. Mana yang nyinyir, mana yang dulu menghujat, memakai juga jalan tol kan? Coba like, comment. Ada perbedaan yang menurut gue yang menarik adalah gaya spending dari pas zamannya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi kan heavy di infrastruktur, pembangunan proyek kayak gitu. Nah, sedangkan zamannya Pak Prabowo kan lebih ke makan bergizi gratis nih. Kayak misalnya Pak Jokowi waktu itu mau 300 triliun infra. Itu biasanya di kuartal pertama itu masih tender, kuartal kedua juga tender, kuartal 3 dan 4 maksudnya di semester keduanya itu baru digas. Kalau misalnya MBG itu spending kan kalau nggak salah 300 berapa triliun ya. Anggaplah 30 triliun per bulan gitu. Jadi itu 30 triliun akan konsisten gitu. 30T, 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 30T gitu. Dan banyak dibilang kan takut nih kalau misalnya budgetnya itu defisit jebol di atas 3%. Itu udah konstitusi. Itu udah undang-undang. Kalau misalnya jebol beneran, nah itu bisa dipecat beneran itu. Gitu loh. Menterinya, level menteri atau bahkan sampai level presiden, karena itu udah ngelawan undang-undang. Jadi defisit 3% itu udah harga mati sebenarnya. Tahu kalian? Awalnya Pak D ini sangat salut dengan kepemimpinan yang digelar namanya Macan Asia. Ya. Wah, ini jadi Macan Asia. Ternyata kebijakan-kebijakan dia banyak yang nggak pro rakyat ya. Banyak yang nggak pro rakyat. Jadi pencitraan di dunia internasional itu hanya katakanlah untuk lipstick apa aja, menyenangkan apa. Tapi ketika dia melonggarkan produk impor dari Amerika, ya, di situ saya sangat kecewanya. Kayak gini presiden kita. Takut awak ini dah. Betul juga itu takutnya. Yang kutakutkan cuma satu, 2030 itu kejadian. Ya, kalau gaya kepemimpinan seperti ini nggak dirubah, pola-pola dia itu, wah, pola. Saya pikir betul-betul berubah semuanya dengan pergantian kepresidenan. Sama aja, polanya aja berubahnya, ya, polanya. Tengok, sekarang koroni-koroninya itu, katakanlah kalau bilang nyolongnya itu dengan berbagai cara, ya, dari MBG, program MBG, ya, dibilang pula MBG itu katanya, memang programnya bagus, tapi pelaksanaannya itu terjadi. Ya apa ya nggak bagus.
apalagi katanya yang katanya insentif satu hari 6 juta ya, 6 juta per SPPG itu kalikan aja lah ya, 6 kali sekian itu ya, itu insentifnya. Itu apa? Pola nyolong versi baru itu, insentif katanya. Nah, dibungkus dengan kata insentif. Ampun kita ampun, nggak tahu lagi kita bilangnya ini sekarang. Sobat Fobi, di G20 itu ada 2 negara yang menjadi superpower pemasok nikel di dunia, yaitu Indonesia dan Australia, dan mereka bertemu. Indonesia diwakili Presiden Jokowi dan Australia diwakili Perdana Menteri Albanese. Nah, pas berhadapan dengan Perdana Menteri Australia tersebut, Presiden Jokowi bilang begini Sobat Fobi, kami Indonesia punya nikel dan Australia punya litium. Bawalah litium Australia itu ke Indonesia supaya kita bisa bersama-sama melakukan hilirisasi industri baterai mobil listrik di Indonesia. Presiden Jokowi benar-benar melakukan negosiasi dan menaruh daya tawar tinggi bagi Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin negara maju tersebut. Ini menjadi pertanda baik bagi Indonesia yang setelah sekian lama terkekang oleh ikatan tali-tali yang dibikin oleh negara-negara maju. Setelah sekian lama hanya bisa jadi pemasok bahan mentah tanpa bisa memproduksi barang sendiri. Cerita yang bikin lucu tapi juga miris itu begini Sobat Fobi. Indonesia ini terbiasa menjual bahan mentah yang harganya murah ke negara-negara maju. Nah, sampai di negara maju itu, barang mentah itu kemudian diolah menjadi barang jadi. Nah, ketika barang jadi itu dijual kembali ke Indonesia, kita harus membeli barang-barang itu dengan harga yang mahal, berkali-kali lipat, jauh lebih mahal. Jadi, kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, bisa dibayangkan sebesar apapun keuntungan yang kita dapatkan dari ekspor bahan mentah itu, keuntungannya itu tetap akan ya bocor-bocor istilahnya, karena untuk menambal pengeluaran mengimpor bahan jadi yang mahal-mahal itu. Ya, itu teman-teman beberapa video yang sudah kita tonton menarik tadi tentang jalan tol ya. Saya bisa bayangkan kalau Pak Jokowi selama 10 tahun tidak membangun semua jalan tol tadi ya, di tengah meningkatnya kepemilikan atau jumlah kendaraan roda 4. Teman-teman bisa bayangkan ya, mungkin kita sudah seperti negara tertinggal. Tetapi karena dibangun dengan agresif, ya itu yang dinamakan dengan membeli masa depan dengan harga hari ini. Jadi 10 tahun lalu Pak Jokowi ya sudah membangun masa depan, ya ini mengantisipasi lonjakan dan kemajuan jumlah kendaraan yang terjadi hari ini. Bayangkan kalau Pak Jokowi tidak getol membangunnya. Jadi kalau ada yang mengkritik Pak Jokowi karena membangun jalan tol, ya kondisinya bisa jadi lebih buruk kalau Pak Jokowi tidak membangun jalan-jalan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ya. Bayangkan hari ini, sekarang kita tidak tahu bagaimana kondisi transportasi publik Indonesia. Lalu kedua yang mau saya garis bawahi adalah bagaimana dengan Pak Prabowo. Saya lihat tidak ada ya agresivitas pembangunan ya. Jangan sampai 5 tahun lagi dipimpin Pak Prabowo kita tertinggal karena tidak adanya pembangunan infrastruktur. Bahkan di tengah isu APBN defisit, di mana disiplin fiskal itu tidak boleh lebih daripada 3%, itu yang mau dikurangin lagi adalah pos-pos di kementerian. Saya baca Kopdes sama APBN untuk MBG tidak dipotong. Menurut saya ini kurang bijak ya. Kalau kementerian ini dipotong terus, kemarin sudah dipotong lagi, saya takutnya begini ya. Tidak ada anggaran mereka untuk mengeksekusi program-program mereka gitu teman-teman. Kan lucu kalau kita punya berbagai lembaga kementerian tapi anggarannya kurang, lalu mereka mau ngapain? Mereka bagaimana mengejar target-targetnya ya, karena Indonesia ini luas, ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Contohnya ketika bencana, ya itu butuh yang namanya Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memprediksi. Itu kan butuh investasi dalam teknologi, investasi dalam alat-alat terkini misalnya. Jadi tidak boleh satu diperhatikan berlebihan, satu diabaikan. Jadi ini menurut saya takutnya nanti jadi blunder ya teman-teman. Kita simak ya kemacetan mudik belakangan ini. Ada yang komen enak mudik era Pak Jokowi ya, nggak pernah macet karena pemerintah concern ya. Semua lembaga concern pada bidangnya masing-masing, anggarannya cukup, dan semua bisa dilakukan tindakan-tindakan yang antisipatif gitu. Dan saya baca komentar katanya sih mudik lebih enak era Pak Jokowi.
perihal kemacetan yang bisa ditangani di rekayasa dengan baik. Saya belum simak semuanya, tapi saya hanya berharap bahwa itu hanya beberapa titik dan kasuistis saja, tapi semua berharap saya lancar mudik kali ini karena Pak Jokowi sudah membangunkan jalan-jalan penghubungnya, jalan tol salah satunya, begitu ya teman-teman. Dan kita juga simak tadi bagaimana Pak Jokowi meminta litium dari Australia agar baterai listrik itu bisa diproduksi di Indonesia. Ini yang dinamakan mengintegrasikan kalau bahasanya Pak Jokowi. Saya akan bekerja keras mengintegrasikan semua ini agar kita bisa menciptakan baterai listrik dan masuk ke dalam rantai pasok global. Jadi ini luar biasa Pak Jokowi. Mulai dari hulu sampai hilir, hulu di mana ini diproduksi dan hilir dia menjadi barang jadi, semua dikerjakan dengan baik ya teman-teman, dan tidak dengan pidato menyelesaikan seperti ini, harus dengan kerja, turun ke lapangan, cek lagi, divalidasi datanya sudah sesuai dengan realita atau belum, dan bukan sekedar menerima laporan ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.